Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 21. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suan Yuanru berkata dalam transmisi suara, "Tuan Tianzun, mari kita bicarakan saat kita masuk." Setelah itu, Suan Yuanru menyampaikan kepada Dewa Raja Bai Cheng, paman untuk tetap menjaga pavilion. Jika seseorang menemukan Sue Ying Tianzun, kamu selalu mengatakan bahwa dia telah pergi. Oke, ketika Dewa Raja Bai Cheng mengirimkan suara itu, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Suan Yuanru, itu sangat misterius. Terima kasih. Suan Yuanru melangkah ke kuil klan roh setelah mengirimkan suara. Sue Ying Tianzun di belakangnya, melihat punggung Suan Yuanru, tidak tahu apa yang dia pikirkan, mengikuti, dan segera menutup pintu istana. Pada saat ini, Raja Mu Feng melangkah ke pavilion, dan melihat di lobi, kecuali sebuah kuil dan Raja Bai Cheng, tidak ada orang lain. Kakak Bai Cheng, di mana Ruer dan Yuner? Dewa Raja Mu Feng bertanya, dan bagaimana dengan Sue Ying Tianzun? Dewa Raja Bai Cheng masih mengerutkan kening, dan berkata, Yuner dimarahi oleh Sue Ying Tianzun di lantai 2. Sekarang Ruer dan Sue Ying Tianzun telah memasuki kuil ini. Aku tidak tahu harus berkata apa, ini sangat misterius. Juga, Dewa Raja Bai Cheng menunjuk ke kuil roh, dan berkata dalam transmisi suara, Kakak Mu Feng, apakah kamu tahu kuil ini? Aku tidak tahu itu. Raja Dewa Mu Feng bingung berkata, Kakak Bai Cheng, apa yang ingin kamu ungkapkan? Kakak Mu Feng, aku juga tidak tahu. Dewa Raja Bai Cheng berkata melalui suara, tapi aneh bahwa Ruer gadis ini mengenali nama kuil dalam sekejap. Itu disebut kuil ras roh. Yang lebih aneh lagi adalah setelah mendengar ini, wajah Sue Ying Tianzun berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. Katakan padaku, kita semua telah hidup selama ribuan tahun, tetapi kita tidak tahu kuil ini, tetapi Ruer dapat melihat sekilas bahwa ini adalah hal spiritual, bukankah menurutmu itu aneh? Setelah mendengar ini, Dewa Raja Mu Feng mengangguk dan berkata, ini sangat aneh, tapi jangan khawatir tentang itu. Singkatnya, perilaku abnormal Ruer tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Pada saat ini, di aula utama kuil ras roh, Sue Ying Tianzun memandang Suan Yuanru, katakan, mengapa Anda bisa mengenali kuil ini sebagai kuil ras roh? Suan Yuanru memandang Sue Ying Tianzun dengan mata lembut, dan berkata dengan emosi, saya tidak hanya tahu, tetapi juga tahu bahwa kuil klan roh adalah harta dari klan roh. Kenapa kamu tahu? Sue Ying Tianzun bertanya. Karena kuil klan roh dibuat olehku. Suan Yuanru menatap Sue Ying Tianzun, matanya kabur karena air mata sesaat, putri, aku seorang ibu. Om. Mendengar ini, Sue Ying Tianzun menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia memandang Suan Yuanru yang menangis dan menangis, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi ibuku? Ibuku telah dibunuh oleh ayahku yang kejam. Suan Yuanru, apa niatmu, berpura-pura menjadi ibuku? Sue Ying Tianzun menatap Suan Yuanru, katakan. Putri, aku tahu ibu tiba-tiba mengatakan identitasnya, akan sulit bagimu untuk menerimanya untuk sementara waktu. Suan Yuanru menyeka air mata dari sudut matanya dan tersenyum, tapi itu tidak masalah. Ibu menunjukkan kepadamu beberapa kekuatan magis, dan kamu mengerti. Setelah itu, Suan Yuanru tiba-tiba memadatkan satu set baju besi berwarna darah. Armor es Tianzuan. Sue Ying Tianzun melebarkan matanya dan menatap armor di tubuh Suan Yuanru. Ya, ini adalah armor es Tianzuan. Suan Yuanru berkata, Putri, meskipun ayahmu bukan anggota keluarga roh, kamu juga harus menggunakan armor es Tianzuan. Juga, lihat ini, Suan Yuanru membalik tangan kanannya, dan segera, dengan nafas dingin, pedang es berdarah kental dari tangannya. Pedang es mendalam langit, tubuh Sue Ying Tianzun bergetar hebat. Ya, ini adalah pedang es langit yang mendalam. Suan Yuanru berkata sambil menangis, Putri, dan kamu harus tahu bahwa untuk seluruh keluarga roh, hanya ibumu dan kakekmu yang akan menggunakan mata ilahi keluarga roh kan.
Sui Ying Tianzun mengangguk dan berkata dengan jujur, saya tahu. Oke, kamu bisa melihat dengan jelas. Ketika Suan Yuanru tertawa dan menangis, matanya yang berkaca-kaca dengan cepat berubah menjadi biru, seperti safir. Melihat mata Suan Yuanru yang berkaca-kaca, tubuh Sui Ying Tianzun semakin bergetar, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang sangat hilang, matanya merah, dan dia gemetar, apakah kamu benar-benar ibuku? Ya, Suan Yuanru menekan bibirnya, matanya kabur karena air mata, jika kamu masih tidak percaya padaku, ibu akan menunjukkan kepadamu gambar ingatan kita. Berdengung. Lengan batu giok Suan Yuanru menjentikkan, dan kekuatan magis memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika Sui Ying Tianzun melihat gambar di gambar itu, air matanya pecah dan menetes. Dalam gambar, seorang gadis kecil dengan baju merah muda dan dua kuncir duduk dengan gembira di ayunan, wajahnya yang dibuat dengan hati-hati penuh dengan kegembiraan. Ibu, Xiao Ying harus bermain. Ibu, kamu datang untuk mendorong Xiao Ying. Suan Yuanru dari kehidupan sebelumnya dengan sayang menyentuh kepala gadis kecil itu. Oke. Ibu akan mendorongmu. Kemudian, Suan Yuanru mulai mendorong ayunan, tertawa tanpa henti bersama gadis kecil itu. Ibu, Xiao Ying tahu kamu paling mencintai Xiao Ying, kan? Gadis kecil itu bertanya. Tentu saja, ibuku adalah orang yang paling mencintai Xiao Ying di dunia ini. Kalau begitu ibu, bisakah kamu memberitahu Xiao Ying, siapa ayah? Mengapa ayah tidak pernah pulang? Apakah karena ayah tidak menyukai Xiao Ying? Dalam gambar, Suan Yuanru masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi air mata berlinang di matanya. Kamu sangat imut dan menyenangkan, mengapa ayahmu tidak menginginkanmu? Kenapa ayah belum pulang? Karena ayahmu adalah pria yang melakukan hal-hal besar, dia sangat sibuk. Ketika gambar mencapai titik ini, pemandangan berubah, tetapi Suan Yuanru mengenakan armor es langit yang mendalam, memegang pedang es langit yang mendalam, dan membawa puluhan juta pasukan klan roh, terbang keluar dari kota klan roh dengan cara yang perkasa. Sui Ying Tianzun tahu bahwa gambar memori ini adalah pemandangan sebelum ibunya memimpin pasukan suku roh untuk berperang melawan Hongmeng Supreme. Ibu, pada saat ini, Sui Ying yang kurus dan berusia 28 tahun terbang keluar kota, melayang di atas gerbang kota, memandang Suan Yuanru, menangis dan berkata, Ibu, Hongmeng Supreme sangat kuat, Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, Ibu pasti akan mengalahkan Hongmeng Supreme dan kembali hidup. Suan Yuanru memandang Sui Ying, dan berkata dalam transmisi suara, tunggu ibu kembali. Ya, ketika Sui Ying mengangguk, Suan Yuanru menarik napas dalam-dalam, menatap Sui Ying, dan berkata melalui transmisi suara, Xiao Ying, sayang ibu telah meninggalkanmu. Jangan sedih, ada slip giok di bawah tempat tidur ibuku. Kamu akan mengerti semuanya setelah membaca slip giok itu. Gambar berakhir di sini. Di kuil, Sui Ying Tianzun memandang Suan Yuanru, matanya kabur karena air mata. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah ibunya dibunuh oleh Hongmeng Supreme, dia menemukan slip giok dan mengetahui bahwa dia adalah putri Hongmeng Supreme. Wow, Sui Ying Tianzun menitikkan air mata, menggoyangkan tubuhnya, dan berjalan menuju Suan Yuanru. Ibu. Wow, ini benar-benar kamu, apakah kamu tahu? Xiao Ying merindukanmu. Kerinduan Sui Ying Tianzun untuk waktu yang lama menghancurkan tanggul di hatinya, dan dia meratap dan melemparkan dirinya ke pelukan Suan Yuanru. Tangisnya terdengar, sedih dan tertekan. Tangisnya begitu serak, dia melampiaskan rindunya pada ibunya. Gadis baik, berhenti menangis, ibu kembali. Suan Yuanru menahan Sui Ying Tianzun dengan tenang. Dia berkata kepada putrinya untuk tidak menangis, tetapi air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Putrinya tidak menangis, dia terlalu bahagia. Sui Ying Tianzun tersedak dan berkata, Ibu, penampilanmu telah berubah, dan ranahmu juga menjadi lebih rendah. Apakah kamu terlahir kembali sebagai manusia? Suan Yuanru terisak, ya, ibuku terlahir kembali sebagai manusia lagi, dan dia telah naik dari dunia fana ke dunia abadi, dan akhirnya mencapai dunia dewa. Harapan terbesar ibu adalah menemukanmu. Sui Ying Tianzun masih memegang Suan Yuanru erat-erat, cemberut mulut kecilnya, dan menangis karena ketidakpuasan. Ibu, mengapa kamu baru bertemu putrimu sampai sekarang? Kamu telah tiba di dunia dewa, dan kamu tahu di mana putrimu berada dan kamu telah melihat putrimu, tetapi mengapa kamu tidak mengenali putrimu?
Suan Yuanru melepaskan Sue Ying Tianzun, meraih tangannya, dan menghela nafas, ibuku juga merindukanmu, tapi waktunya belum matang. Saat itu, ketika ibu tahu bahwa kamu adalah murid Xian Supreme, aku menduga kamu ingin membalaskan dendam ayahmu, jadi dia mengenali pencuri itu sebagai master, dan mencoba untuk membalaskan dendam ayahmu di masa depan. Si Yuan Supreme sangat kuat, dan ibuku khawatir setelah dia mengenalimu, si Yuan Supreme akan melihat petunjuknya. Saat itu, kamu akan berada dalam masalah. Sue Ying Tianzun mengangguk dan berkata, putri mengerti. Setelah itu, Sue Ying Tianzun mengatupkan bibir merahnya dan berlutut di depan Suan Yuanru sambil menangis. Xiao Ying tidak berbakti. Pertama kali aku melihatmu di upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, itu karena kamu melihat putrimu seorang beberapa kali lagi, nak. Aku ingin membunuhmu. Saat itu, kamu masih berlutut di depan putrimu. Itu adalah pemberontakan putrinya. Putrinya juga mengatakan bahwa kamu penakut, dan dia meneteskan air mata saat mengguncangnya. Kata Sue Ying Tianzun dan menangis lagi, sampai sekarang, putri tahu bahwa ketika Anda pertama kali melihat putri Anda ingin mengenalinya tetapi tidak berani mengenalinya. Menggerakkan air mata. Untuk kedua kalinya, sebelum menuju ke jurang menelan dewa, ibu mengikuti Mu Zhen Tianzun ke rumah putrimu. Ketika putri melihatmu, ibu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh ayunannya, dan putrinya sangat marah padamu. Hatimu saat itu pasti sangat sakit. Sangat sakit. Maafkan aku ibu. Wow. Gadis bodoh, putri ibu yang baik, ibu tidak menyalahkanmu. Ibu benar-benar tidak menyalahkanmu. Suan Yuanru membungkuk dan membantu Sue Ying berdiri. Suan Yuanru menyeka bekas air mata di pipi Sue Ying Tianzun, dan ibu serta putrinya berpelukan lagi. Setelah sekian lama, Sue Ying Tianzun tersenyum, hehe, mulai sekarang, aku akan dicintai oleh ibuku. Sue Ying Tianzun melepaskan Suan Yuanru dan tersenyum di aula. Melihat putrinya yang bahagia, wajah Suan Yuanru yang menakjubkan dipenuhi dengan senyum bahagia. Oh benar ibu, Sue Ying Tianzun bertanya, lalu mengapa Anda memilih untuk mengenali putri Anda sekarang? Setelah itu, senyuman di wajah Sue Ying Tianzun menghilang. Ibu, aku mengerti, untuk tunangan ibu Jing Yun, kan? Dia pasti telah membunuh Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan Yu Wensu, dan kemudian mengetahui bahwa Ling Xia akan mengundang putrinya untuk datang dan menggunakan teknik deduksi besar untuk menemukan pembunuhnya. Itulah mengapa Anda mengenali putri Anda dan memintanya untuk tutupi dia, kan? Ya, Xiao Ying, kamu sangat pintar, kamu benar, kata Suan Yuanru. Ibu, putrinya tidak punya niat lain. Selama sang ibu meminta putrinya untuk melakukannya, putrinya akan melakukannya sesuai dengan keinginan ibunya, tapi... Sue Ying Tianzun ragu-ragu. Tapi apa? Suan Yuanru melangkah maju dan meminta tangan Sue Ying Tianzun. Sue Ying Tianzun berkata, tapi, bagaimanapun, Hong Meng Supreme adalah ayah kandungku. Dan Ling Xia Tianzun, bersama dengan Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, bergabung dengan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme dan membunuh ayahnya. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pernikahan dengan murid musuh? Putri benar-benar tidak mengerti. Setelah mendengar ini, Suan Yuanru meminta maaf, Xiao Ying, ini cerita yang panjang, jadi ibuku akan menemukannya dan berbicara langsung denganmu. Ya, Sue Ying Tianzun mengangguk. Pada saat yang sama, di kamar di lantai 2 pavilion VIP, Tan Yun terus mondar-mandir, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ibu dan anak tidak membawanya? Mengapa Ruer tidak datang dan memanggilku untuk mencari putrinya? Tidak tenang. Ini adalah waktu paling tidak nyaman bagi Tan Yun. Ketika dia berpikir, dia akan mengenali putrinya, bagaimana dia bisa tenang? Tan Yun, ayolah, putriku dan aku sedang menunggumu di kuil klan Rou. Pada saat ini, suara indah Suan Yuanru terdengar di benak Tan Yun, dan Tan Yun menghilang dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Tan Yun keluar dari lobi di lantai pertama pavilion. Yuner, ada apa denganmu? Sangat bersemangat, tanya Dewa Raja Bai Cheng. Ya, Yuner, Dewa Raja Mu Feng juga bingung. Tan Yun menari dengan gembira dan berkata kepada mereka berdua, karena Sue Ying Tianzun setuju untuk menyembunyikan pembunuhan itu untukku setelah melakukan deduksi besar. Setelah transmisi suara, Tan Yun melangkah ke kuil dan menghilang dari pandangan keduanya. Dewa Raja Mu Feng dan Dewa Raja Bai Cheng saling memandang,
menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Suan Yuanrou meyakinkan Sui Ying Tianzun. Keduanya tahu bahwa Sui Ying Tianzun adalah orang yang bahkan tidak menatap Ling Xia Tianzun. Mengapa dia setuju dengan Suan Yuanrou? Saat keduanya bingung, mereka juga lega. Dengan cara ini, Tan Yun aman. Begitu Tan Yun memasuki kuil, dia berjalan menuju Sui Ying Tianzun dengan kegembiraan, samar-samar terlihat di mata bintangnya, dengan air mata kegembiraan bersinar. Tan Yun membuka tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Xiao Ying, putri ayah yang baik." Dengan itu, Tan Yun memeluknya ke Sui Ying Tianzun. "Apa yang kamu lakukan? Kesampingkan Tianzun ini." Sui Ying Tianzun berteriak dengan dingin, membuat Tan Yun berhenti. Sui Ying Tianzun memandang Tan Yun dengan tidak senang, "Kamu adalah tunangan ibuku dalam hidup ini. Itu benar, tapi aku bukan putrimu, jangan bicara omong kosong." Tan Yun memandang Suan Yuanrou dengan kaget. Suan Yuanrou terkekeh, terutama menyentuh, "Apa yang membuatmu terburu-buru? Aku belum memberitahu putriku tentangmu." "Oh, itu masalahnya." Tan Yun tersenyum canggung, melepaskan tangannya yang terbuka, dan menyentuh kepalanya dengan tangan kanannya. "Lihat apa yang kamu katakan, aku sedang menunggu hari ketika aku bertemu ibu dan anakmu. Aku sudah menunggu terlalu lama. Sekarang, bisakah aku terburu-buru?" Sebelum Suan Yuanrou dapat berbicara, Sui Ying Tianzun memelototi Tan Yun, lalu meraih lengan Suan Yuanrou dan berkata, "Ibu, anak perempuan tidak peduli, bagaimanapun, bahkan jika kamu menikah dengannya di masa depan, aku tidak akan menjadi putrinya, apalagi memanggil dia ayah." "Bocah bodoh, kamu salah paham." Suan Yuanrou memandang Tan Yun, dan tersenyum penuh kasih, "Putri, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu?" "Siapa ini?" Sui Ying Tianzun mengangkat alisnya. Namun, kata-kata Suan Yuanrou membuatnya berdiri di tempat dengan linglung, dan untuk sementara, dia tidak bisa santai. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, "Dia tidak dipanggil Jing Yun, dia dipanggil Tan Yun, dia adalah orang yang memiliki melewati 10.001 kehidupan, sebelum reinkarnasi, dia adalah Hongmeng Supreme, adalah ayah kandungmu."